Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fa huwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In kasaru yang kasiru inkisaran wa munkasaran fa huwa munkasirun wa dzaka munkasarun in kasir la tankasir munkasarun munkasarun. In faddo yang faddu in fidodon wa munfadun fa huwa munfadun wa dzaka munfadun in faddo la tanfaddu munfadun munfadun. In qada yang qadu in qiyadan wa munqadan fa huwa munqadun wa dzaka munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun. In ma'ayan ma'u in miya'an wa munma'an fa huwa munma'un wa dzaka munma'un in ma'latan ma'mun ma'un munma'un. In jalayan jali in jilaan wa munjalan fa huwa munjalin wa dzaka munjalan in jali la tanjali munjalan munjalan. In baroyan hari in jiroan wa munbaran fa huwa munbarin wa dzaka munbaran in barik la tanbarik munbaran munbaran. In tofa yang tofi'u intifa'an wa muntafa'an fa huwa muntafi'un wa dzaka muntafa'un in tofi' la tantofi' muntafa'un muntafa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, kita lanjutkan habis baca doa, habis baca sorob. Sekarang tambihun, ay hadza tambihun, peringatan atau pepeling. Isinya tambih, ini tolong diperhatikan karena ini termasuk agak sulit. Kalau domirna kan kalian biasa, tapi begitu jatuh di tum dan hum yang menunjukkan jamak loh ya, itu agak jelimet. Isinya tambih, qala Ibnu Anaqo, telah berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqo. Kalau kitab modern ada titik 2. Isinya tambih na fi nahwikumna dhamirun barizun lil mutakallimi al musyarik, boleh al musyarik, boleh al musyarok li ghairihi. Na bermula dhamirna fi nahwikumna, dalam seumpama lafadz kumna. Maksudnya seumpama lafadz kumna itu na yang menjadi fa'il, ngerti? Nasorna dan lain sebagainya itu kan satu contoh. Domirun itu domir, barizun yang nyata, yang jelas. Udah disimak, jangan cengengesan. Lil mutakallimi menunjukkan mutakallim, al musyariki yang bersekutu. Itu kalau musyarik. Kalau kalian bacanya al musyarok yang disekutukan. Li ghairihi bagi lainnya mutakallim. Maksudnya mutakallim yang bersekutu ma'al goer. Awil muadzimi atau kepada lil mutakallimi, atau menunjukkan orang yang mengagungkan.
nafsahu pada dirinya al-mu'adzim. Waqad qasa dan betul-betul telah mengkiaskan, menyamakan siapa an-nasu manusia, maksudnya ulama, alaihi atas domirna, mengiaskan al-khitoba pada domir khitab, wal ghaibata dan domir ghaibah. Nyambung kan? Nyambung nggak? Apa maksudnya? Ya maksudnya bukan menghiaskan, bukan. Yang barusan dibaca itu nyambung nggak? Artinya maksudnya? Nah, yang lain dengerin, udah segitu dulu. Faqalu, tapi tanggung sih sebenarnya. Kalau nggak terusin dulu deh. Faqalu maka berkata siapa nas fi khitabil muadzimi, di dalam khitab muadzim. Ini muadzim bukan mal ghair ya. Antum fa'altum kadza. Antum bermula kalian semua. Fa'altum itu telah melakukan siapa tum kadza seperti ini. Wafil akhbari anhu, wafil akhbari dan di dalam wafil ikhbari dan di dalam membuat khobar anhu dari apa namanya ghaibah, berarti hum fa'alu kadza, hum bermula kaum, fa'alu itu melakukan siapa kaum, kadza seperti ini. Wa ka'annahu dan seolah-olah kejadian, atau wa ka'annahu dan seolah-olah domirna, likamalihi karena kesempurnaannya. Tuh, untung ngamal ngaji ya enggak? Likamalihi karena kesempurnaannya domirna maksudnya koma menempati apa domirna, makoma jamaatin pada makomnya. Tahu makom kan ya? Apa makom maksudnya? Posisi, bukan makom kuburan. Makoma jamaatin pada makomnya orang banyak, maksudnya jamaah. Au ka'annahu atau seolah-olah li jalalatihi karena keagungannya yutba'u itu diikuti apa yutba'u. Fakana maka ada apa al khobaru khobar anhu dari itu ma'aman yatsba'uhu beserta orang yatba'u yang mengikuti siapa manhu pada Udah segitu dulu dah. Fadzohir tuntar. Tolong diperhatikan, ini agak beda pembahasannya. Dan saya yakin kalian baru dengar sekarang ini. Domir kan terbagi dua, terbagi tiga. Ada domir pertama menunjukkan mutakalim, yang kedua menunjukkan mukhotob, yang ketiga menunjukkan goib atau goibah. Perhatikan, di sini aja tulisnya. Nih, ini tambahan tambah tapi penting. Menurut Imam Ibnu Anako, domir ini terbagi tiga. Yang pertama mutakalim, yang kedua mukhotob atau khitab, yang ketiga goib atau goibah. Diperhatikan, ini keren. Dan saya yakin kalian belum pernah dengar. Dalam arti keterangan yang menyamakan mukhotob dan goib ke mutakalim, kaitannya domir Nah untuk mutakalim ini kan terbagi dua. Ada mutakalim wahdah, kan gitu, yang menunjukkan satu. Ingat, yang kedua mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair
juga dipecah lagi, kadang-kadang menunjukkan muadzim nafsah. Ingat itu. Ini nggak usah dibahas, ini udah kelar. Mu'al goer atau muadzim nafsah itu domirnya adalah na. Oke, nyambung. Ini kronologisnya saya jelaskan detail. Na menunjukkan maknanya kalau ma'al goer kita, kan gitu. Kalau muadzim nafsah maknanya kami. Oke, paham ini? Ini dulu pahami. Ya. Nah, kalau ma'al goer maknanya kita, bahasa Indonesianya. Muadzim nafsah, nah maknanya berarti kami. Ya kami itu ya satu orang tapi mengagungkan dirinya. Allah berfirman, inna anzalna. Nanya di situ bukan berarti Allah banyak. Allah satu tapi mengagungkan terhadap zatnya atau terhadap dirinya. Oke, nyambung. Oke, kalau ini kalian udah ngerti. Nah, bagaimana domir yang itu juga yang menunjukkan muadzim nafsah atau ma'al goer itu juga berlaku juga bagi mukhotob. Maksudnya begitu. Ngerti no? Lu tadi ngomong paham-paham lah. Gue yakin kagak paham lu. Nyambung gak? Paham gak maksudnya nih? Yang kalian dengar selama ini ma'al goer atau muadzim nafsah itu kan domir. Nah, tapi kalau domir yang pada mukhotob kan enggak. Goib juga enggak. Nah, ini berlaku juga untuk di sini, gitu loh maksudnya. Maka ini mempunyai keistimewaan. Keistimewaannya apa? Dia diikuti oleh mukhotob dan goib. Oke, nyambung. Nah, contohnya kalau mukhotob, mamanya tadi dalam contoh antum fa'altum kada. Nah, ini antumnya walaupun seorang nyebutnya antum. Bisa juga antum ma'al ghair, isinya orang banyak. Nah, kalau gaib hum fa'alu kadza. Kan gitu tadi. Nah, ini kalau hum fa'alu kan fa'ilnya ini waw, kalau ini kan tum. Nah, kan kalau na tadi udah. Banyak lah kalau itu contohnya. Nyambung nih. Paham kan? Nah, tum dan hum itu mengikuti na. Nah, maka apa namanya? Faka'an nahu likamalihi koma makoma jama'atin. Nah, karena kesempurnaan posisi dia menempati makomnya jamaah. Itu maksudnya. Udah, oke, nyambung ya. Nanti ada berikutnya. Wadzahiru, dan bermula pendapat yang zahir, imtina'uhu itu mencegahnya yaitu membuat jamak tadi fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Nah, ini kalau hukum yang zahir. Li'annahu, karena sebenarnya kejadian lam yarid, tidak datang fi tauqifin, di dalam tauqif. Tauqif itu apa namanya? Ilmu yang didasarkan kepada penelitian yang terambil dari Quran dan hadis. Itu tauqif. Seperti penempatan Al-Quran, surat-surat yang ada pada Al-Quran. Bukan surat pertama Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah, surat yang ketiga Ali Imran. Ada yang mengatakan surat yang ketiga bukan Ali Imran tapi An-Nisa. Kalau kalian pengen tahu khilafnya, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Itu dalam bab sholat sunnah itu. Kemudian yang kelima Al-Maidah dan seterusnya dah. Ngerti maksudnya? Nah, penempatan nama-nama surat tadi, yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah itu namanya tauqif. Ngerti maksudnya? Jadi udah ditentukan oleh syariat, oleh Nabi, oleh Allah. Jelas maksudnya? Nah, nggak ada dalam tauqif. Naam, betul. Lam yarid fi tauqifin. Itu maksudnya. Naam, betul. Lam yarid fi tauqifin. Sumi'a didengar. Fi kalamihim. Sumi'a didengar apa? Yaitu tadi. Membuat, kalau enggak sumi'a didengar apa min kalamihim, gitu aja lah biar gak ribet. Apa min kalamihim dari ucapannya orang Arab, kaqauli seperti ucapannya penyair, ala farhamuni ya ilaha Muhammadin fa illam akun ahlan fa antum lahu ahlun. Nah itu loh, fa antum itu untuk Allah. Ngerti maksudnya? Lah Allah kan tunggal. Tapi itu diredaksikannya antum. Tuh. Allah ketahuilah siapa kamu. Allah ketahuilah. Farhamu maka sayangilah siapa kalian semua ni padaku. Nah, awas. Kalau dengerin, ini perlu penelitian. Farhamu, kalau makna biasa kan menunjukkan jamak. Iya kan? Tapi itu yang dimaksud Allah. Farhamu maka sayangilah engkau, tunggal tapi diredaksikannya berupa jamak. Nyambung nih. Nah ini yang dimaksud ini tadi. Wa'ibhum. Kalau ini kan mukhotob karena amar kan. Ya ilaha Muhammadin, hai Tuhannya Nabi Muhammad. Lah Tuhannya Nabi Muhammad kan Allah. Allah kan mufrad apa jamak? Mufrad apa jamak? Mufrad itu ya Allah itu. Tuh. Tapi kenapa farhamu? Ya kan? Kan sebenarnya farham. Nah itu loh. Itu ngikuti jejak langkah gitu loh. Fa illam akun, maka jika tidak ada siapa saya penyair, ahlan itu yang ahli merahmati, fa antum maka bermula engkau. Engkaunya engkau siapa? Allah kan, ilaha Muhammadin kan. Nah, kan harusnya fa anta. Tapi redaksinya fa antum. Lahu terhadap menyayangi, ahlun itu ahli. Nah, itu yang menjadi contoh. Farhamuni, padahal yang dimaksudkan adalah mufrad, tapi isinya adalah jamak. Itu sama dengan posisi na yang berlaku untuk mu'adzim nafsah. Nyambung. Nah, begitu juga antum itu. Antum maksudnya anta, itu sama dengan posisinya dhamir na. Oke ya, nyambung ya. Oh ini kalau timbang kalian anak-anak baru dan nambah keder, maka ikutin yang benar. Walaisa dan tidaklah ada apa kalamuhum, tidak ada itu bihujjatin, itu hujjah. Maksudnya hujjah argumen. Itu nggak bisa dibuat argumen syair tadi, itu maksudnya. Li adami wurudihi, karena tidak adanya wurudnya tauqif tadi fil kitabi wasunnati, dalam kitab, maksudnya kitab Al-Quran, wasunnati dan sunnah Nabi, as-sabitati yang tetap disimak, anhu sallallahu alaihi wasallam, intaha telah rambung apa qaulu benu anako. Tuh tulis, itu alif ha, itu singkatan dari lafadz intaha. Lu bacanya, lu siapa? Fudail. Apa tadi? Alif ha? Oh kali dan dibaca sama Fudail lagi ya. Alif ha itu singkatan dari intaha. Intaha mananya apa? Telah rambung atau telah
Selesai. Kultu berpendapat siapa saya, walam akif dan tidak menjumpai siapa saya, ala kalamin atas ucapan, ala kalamin atas ucapan, fi dzalika di dalam itu tauqif, li ghairihi bagi lainnya penyair tadi. Wa fima dan dalam pendapat qala yang mengatakan siapa Ibnu Anaqo hu pada ma nadhurun bermula pengangan-angan. Li anna mithla hadza karena sesungguhnya seumpama ini yang disampaikan oleh Ibnu Anaqo tadi. Apa yang disampaikan tadi? Bahwasanya mukhatab, khitab dan ghaibah juga ada muadzim nafsa itu maksudnya la tu tawaqqafu itu tidak ditemukan lah gampangannya apa atau enggak tidak bisa ditangguhkan apa sihhatu itlaqihi. Sihah itu sama dengan soheh itu kebenaran mengucapkannya muadzim nafsah tadi alal bari atas al bari itu maksudnya kan salah satu sifat Allah kan Asmaul Husna kan al bari bariun itu loh iya kan atas Allah yang maha pembebas subhanahu halimah suci Allah ala tauqifin atas tauqif yaitu tauqif tadi sudah dijelaskan. Walaisa fihi walaisa dan tidak ada fi itu dalam muadzim nafsah apa ma sesuatu yusiru yang memberitahu apa ma bil ikhlali dengan mencederai dengan mencela dengan cacat bil adabi dengan adab. Adab ini maksudnya bisa etika, bisa sastra. Karena dalam bahasa adab itu maknanya sastra. Bal fi itlaqihi bahkan dalam pengucapannya ma alaihi atas Allah kamalut ta'zimi bermula kesempurnaan mengagungkan wa tabjili dan tegasnya mengagungkan bi qadarihi dengan qadarnya Allah dengan pangkatnya Allah al-ali yang maha tinggi. Fadzahiru maka bermula zahirnya jawazuhu itu bolehnya tadi itu membuat muadzim nafsah tadi membuat muadzim nafsah tapi dari yang mukhatab dan yang ghaib wallahu alam. Dan itu tambah tapi itu perlu kalian mutolaah karena itu sulit dan dalam pembahasan kitab-kitab yang sebelumnya baik dari Jurumiyah, Fawaqihul Janiyah, Imriti dan lain sebagainya itu nggak ada. Ini kaidah yang keren untuk makom untuk konteks kalian yang baru pemula ilmu nahwu itu maksudnya. Udah titik ila akhirihi kembali kepada yang di dalam kurung. Wal mudmaru nahu qaulika yang di atas itu kemarin darabtu wa darabna ila akhirih sampai pada akhirnya darabtu darabna kan berarti darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna daraba daraba darabu darabat darabata darabna kan gitu itu maksudnya ila akhirih dan itu kudu apal jangan enggak apal gitu loh. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi faslil mudmari dalam fasal isim domir. Kemarin udah dibahas isim domir halaman berapa itu? Berapa Don? Yang belum lama lah kemarin itu. Yang isim ma'rifat berapa? Domir ada awal ya. Ma'rifat nakiroh 45 mau udah 45 Don belum lah Don sesudahnya itu itu 46 wahya sitatu anwa'in wa arafal itu kan
Faslun itu loh 46 paling bawah. Ya kan, wal mudmaru kan gitu. Nah, kan domir kemarin terbagi dua. Nah, berarti yang pembakasan itu halaman 48. Wayang qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilul ladzi, ya ngerti udah ketemu. Kata ikumtu wa kafi akromaka. Oke. Nah, itu kan ada. Wayang qasimu dhamir al muttasil ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Fal marfu' darabtu. Udah ketemu? Agak tengah. Udah ketemu? Tuh, darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma. Tadi udah saya baca semua. Nah, kalian inget-inget pada bab domir kemarin. Maka disitulah. Lah yang anak baru ya belajar yang benar. Ngerti siapa tuh? Pan, Epan. Jangan malah main mulu. Kamu juga sama, Rara, ngerti? Belajar yang benar. Ketinggalan kalian diikuti, itu maksudnya. Nah, itu yang dimaksud domir, apa namanya? Domir muttasil yang menjadi fa'il. Ya, kalian niat puasa kemarin. Nawaitu. Mau sauma godin, mau nawaitu al-wudu'a. Termasuk Allahumma laka sumtu wabika amantu dan seterusnya, itu kan tu. Atau sekarang musim haji, nawaitul hajja wal umrota. Jadi lah itulah domir namanya, maksudnya gitu loh. Oke, nyambung. Karena udah dibahas ai fala hajata, tegasnya tidak ada hajat itu mawujud ila i'adatihi, pada mengulang-ulang domir, habis waktunya. Fatakulu, maka berkata, udah disimak yang cengengesan, fil mukhatabi, dalam domir mukhatab dorobta, pada lafaz dorobta bi fathit ta'i, dengan dibaca fathah taknya. Telah memukul siapa kamu, lil mukhatab al mudzakkar, menunjukkan mukhatab yang diajak bicara, al mudzakkari yang laki-laki. Wa bi kasriha, dan dengan dibaca kasroh taknya, berarti dorobti. Fil mukhatabi al muannasi, dalam mukhatab yang perempuan. Ila akhirima, sampai pada akhirnya isim domir takodama yang telah lalu apa ma. Udah titik, udah dibahas. Nah, ini kaidah berikutnya. Oke, nyambung nih. Nah, ini pun kalian ingat-ingat. Wa idzas tama'a mukhatabun wa ghaibun, dan apabila kumpul apa mukhatabun wa ghaibun, domir mukhatab dan ghaib, fal qiyasu, maka bermula kiasnya, standarnya, taghlibul mukhatabi, itu memenangkan mukhatab, alal ghaibi, atas domir ghaib. Maksudnya ala, ini ala isti'la, mengalahkan atas domir ghaib. Nahwu darabtuma ai anta wa zaidun. Ai antuma, isinya antuma, kan darabtuma, memukul siapa kamu berdua. Kamu berdua. Cuman kamu yang satu kamu, yang satu lagi Zaid. Ini berarti kan ini kaidah keren. Apabila ada domir ngumpul antara domir mukhatab dan dengan domir ghaib, dimenangkan domir mukhatab. Ini perhatikan, ini keren. Dan belum pernah dengar kalian. Oh. Ini saya hapus. Dorob tuma, kaidah ini. Isinya tuma kan kamu berdua. Cuman yang satu anta, yang satu Zaid. Diperhatikan, Zaid itu kan ghaib. Ngerti maksudnya? Nggak ada dalam majelis pembicaraan. Tapi kok tuma? Nah, ini kaidah. Apabila ada domir
mukhotob itu anta. Dan Zaid berarti domir goib atau nama lainnya Zaid berarti huwa. Kan dia Zaid. Nyambung. Maka dimenangkan domir mukhotob. Jadi dorob tuma walaupun Zaid nggak ada itu dimenangkan ta. Nyambung nih. Ini kaidah. Belum tahu kemarin kakak kalian. Tuh, ini kaidah maka harus diingat-ingat. Dan kalau kalian paham seperti itu, debat ya menang lah. Tuh. Wa zaidun darabtum ai anta wa zaidun wa amrun. Tuh. Padahal mukhotabnya cuman anta. Yang dua lagi goib. Zaid dan Amr itu tetap dimenangkan tum. Nyambung. Nah, keren ini. Waqala Abu Ali Al-Farisi, dan telah berpendapat siapa Imam Abu Ali Al-Farisi. Berpendapatnya begini. Waqat talhaku al-ya'u ta'al mu'annasati ma'al ha'i nahu akrom tihi. Waqat talhaku, dan terkadang menjumpai, menemui, nyusul gampangannya apa al-ya'u ya fita ilmu annasati dalam tak muannasah. Maksudnya tak muannasah, tak fa'il, akromti. Ngerti? Nah, itu kan tak namanya tak muannas. Ma'al ha'i bersama hak. Nahu akromti. Loh. Nyambung. Asalnya kan begini. Diperhatikan. Asalnya kan akromti. Ya kan? Nah, menurut Imam Abu Ali Al-Farisi, apabila tak dibaca kasroh, itu boleh ditemui ya dan hak. Jadi akromti. Nyambung? Oh, ini penambahan. Maka semakin gede kita semakin nambah wawasannya. Itu maksudnya. Kan kudu mudeng kalian. Fa'akroma, maka bermula akroma. Asalnya kan akroma. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Watta'u, dan bermula taknya yaitu ti. Fa'ilun itu fa'il. Walha'u, dan bermula, maksudnya gini loh. Akromti. Ya hinya ini maf'ul. Akromti, memuliakan siapa kamu perempuan. Hi pada bulan. Nggak boleh akromtihu. Kok hu? Lah iya nggak boleh lah. Lah kan sebelumnya dibaca kasroh ya sukun lagi. Nah, berat kalau dibaca hu. Gitu loh. Ya kan? Maka Allahumma gfir lahu warhamhu. Tapi begitu wa'afi hilah, nggak ada wa'afihu. Mabuk lu. Ngerti? Nyambung nggak? Oh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Oh. Kadang-kadang kalau coba aja kalian perhatikan doanya para ustadz-ustadz yang memang nggak memahami nahwu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Giliran wa'afihi. Kenapa nggak wa'afiha? Kan muannas. Loh, di Rawobogo ini banyak juga. Lah, maka pentingnya nahwu di sini. Begitu loh. Oke, lanjut. Wal ha'u, dan bermula haknya itu maf'ulun bihi. Wal ya'u, dan bermula ya yang ada setelah ta. Harfun zaidun, itu huruf tambahan. Huruf zaidun yang tambah. La mahala, yang tidak ada posisi itu maujud. Laha bagi ya minal a'rabi, dari Arab. Udah titik. Udah saya rasa paham ya. Yang berikutnya kaidah
keren juga sebenarnya. Pokoknya semuanya keren-keren lah kalau kalian paham. Makanya Alia juga ntar bawa bates satu-satu nih, nggak bisa biar anak saya sabut sekalian. Nah, iya kan? Wa ammal mudmarul munfasilu, kan udah jelas tadi. Dhamir muttasil yang menjadi fa'il. Dorob tu, dorob na, dorob ta, dorob tuma, dorob tum, dorob ti, dorob tuma, dorob tunna, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob na. Itu semuanya dhamir muttasil. Lo hafal saya. Mau dibolak-balik, mau dorob tu, dorob na, atau doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorob na, dorob ta, dorob tuma, dorob tum, dorob ti, dorob tuma, dorob tunna, dorob tu, dorob na. Jangan kalian pikir saya nggak hafal, ngerti? Kan Pak Ustadz tiap hari nggak pernah pakai sarung Pak, nggak pernah pakai peci Pak. Emang lagi nengokin bangunan kudu pakai sarung, ngerti maksudnya? Nah, harus menguasai. Nah sekarang fa'il yang berupa dhamir munfasil. Wa ammal mudmarul munfasilu. Kredon batuk. Dan adapun bermula dhamir munfasil dan adapun bermula fa'il dhamir munfasil, disimak kitabnya. Biar nyambung, jangan meleng. Fahuwa, maka bermula fa'il dhamir munfasil. Fahuwa, maka bermula fa'il dhamir munfasil. Kal muttasili, itu seperti fa'il dhamir muttasil. Wala yaqau, dan tidak boleh terjatuh apa munfasil ma'al fi'li, bersama fi'il, fil ikhtiyari, dalam kalam ikhtiar. Kalian ingat kalam ikhtiar apa no? Kalam yang bukan syair. Jadi kalam itu terbagi dua. Pertama namanya kalam nasar. Nasar pakai sa. Nasar, bukan nasar. Kalau nasar menyebar. Ngerti? Yang kedua kalam syair. Nah ini kitab ini kalam nasar namanya. Kitab Jurumiyah itu nasar. Kitab Imriti itu namanya syair. Alhamdulillahillah. Gimana? Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatanahat qulubuhum linawi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Itu namanya kalam syair. Jelas. Nah, ini namanya ikhtiar. Maksudnya ikhtiar enggak syair. Wala yaqau illa mahsuron, kecuali hale diringkas. Berarti kan tulis yang benar. Illa mahsuron, kecuali hale teringkas. Bi illa, dengan illa. Ini udah ngaji ilmu balaghah ini. Tuh. Au innama, atau dengan innama. Itu namanya adatul hasri. Ini ngaji balaghah udah. Makomnya udah makom balaghah. Retorika. Ini termasuk ilmu ma'ani. Wala yarfa'uhu, dan tidak merofakkan hu pada dhamir munfasil apa al-amru fi'il amar, fi'il amar, walal masdaru, dan tidak merofakkan apa masdar, walasmu fi'lil amri, dan tidak merofakkan apa isim fi'il amar,
Walasmu fi'lil mudhari dan tidak juga isim fi'il mudhari. Lu pasti keder. Lu nyambung kan, no? Lah iya kan, senok aja masih kagak mudeng. Maka dengerin sampai paham kalian. Ntar saya jelasin. Makanya nggak usah ngebut. Tapi nggak apa-apa nyampe setengah 9, setengah 8 dah. Biar ganti halaman lah. Masa nggak ganti halaman dari kemarin ya kan? Tapi saya jelasin detail, kudu paham kalian. Ntar ikutin ya. Saya baca pokoknya sampai tuntas. Wa yarfa'u dan merofakkan hu pada dhamir munfasil apa ma'amil ada zalika yang selain itu. Selain itu maksudnya apa? Amar, masdar, isim fi'il amar, isim fi'il mudhari. Kal fi'lil madhi seperti fi'il madhi. Nahu maqama illa ana. Maqama tidak berdiri siapa illa ana. Awas lu fa'ilnya koma ana. Tidak berdiri illa ana kecuali siapa? Saya. Habisin dulu deh. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya maqama illa ana. Ma bermula huruf ma. Ma bermula ma itu nafiyatun huruf nafi. Kok kalian kola ya? Koma itu, ya kan? Koma bermula koma kan kola, koma. Lah kenapa kola? Ganti maksudnya, salah tulisannya. Koma bermula kan tulisannya kalian kola. Itu ganti. Dulu lamnya ganti mem. Nyambung. Nah, kudu teliti baca kitab. Itu salah ya. Jangan dibaca salah. Benerin. Lamnya ganti mem. Udah belum? Lah sembarangan. Koma bermula koma itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Illa bermula illa. Adatu hasrin itu perabot meringkas. Ana bermula ana. Dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Wal mudhari'u dan fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il itu yang boleh menjadi fi'ilnya atau amilnya isim dhamir munfasil. Nahu lam yakum illa ana. Tidak berdiri siapa illa ana kecuali siapa saya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lam yakum illa ana. Lam harfu nafyin, bermula lam itu huruf nafi. Wa jazmin dan huruf jazm. Yakum bermula yakum itu fi'lun mudhari'un. Majzumun yang dibaca jazm bilam dengan lam. Wa illa dan bermula illa adatu hasrin itu perabot meringkas. Wa ana dan bermula ana dhamirun munfasilun itu dhamir munfasil fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Wah enggak sanggup. Enggak saya habisin sampai waladhi fitar udah. Lah error otak kalian, ngerti maksudnya? Loh, jangan kalian pikir gampang itu. Wa mithluhuma dan itu seperti fi'il madhi dan fi'il mudhari. Maksudnya yang mengamalkan dhamir munfasil. Al asmaul amilatu bermula isim-isim. Al amilatu. Nah, itu kan al amilahu gitu ya. Kasih titik. Nah, lu apa no? Ah, iya itu benar. Kalau sama walaupun salah saya tahu kalau itu salah. Lah kenapa Pak? Kok Bapak tahu? Kalau Seno kan udah benar kitabnya. Ya karena asma itu jamak. Jamaknya isim. Al ismu jamaknya al asma. Nah, jamak itu harus muannas. Maka itu kalau al amiluhu ya salah. Yang benar al amilatu.
Ngerti maksudnya? Dan jamaknya dan apa muannasnya harus muannas yang pakai tak seperti itu. Bukan jamak muannas salim, bukan al-amilatu, ngerti? Itu cara. Itu perlu ngajinya lama, dengerin Kong. Malah meleng. Itu ngaji yang paham seperti itu lama. Lamanya pun tekun, bukan hanya lama di sini mainan doang ya, cengar-cengir bercanda, enggak bakalan paham. Kudu tekun, ngapalin terus, mahamin. Waktu yang ada dimanfaatin tuh begitu rumusnya. Amalaha amalahuma dengan seperti amalnya madhi dan mudhari. Kasmil fa'ili seperti isim fa'il, wa amsilatil mubalaghati dan amsilah mubalaghah. Ingat no? Kamu kemarin Kaprawi ikut ngaji enggak? Kan udah dibahas. Santi apa amsilah mubalaghah? Mana Santi? Apa Nur? Oh, nggak ada yang hafal kan? Ya, gimana lu mau canggih? Ngerti ya? Fa'alun, mif'alun, fa'ulu, fa'ilun, fa'ilun. Itu 5. Amsilatul mubalaghah wazannya ada 5. Kalau sama orang hafal alfiyah, af'ilatun, af'ulu, thumma fi'lah. Bukanlah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu. Fa yastahiqu malahu min amali wa fi fa'ilin qalladza wa fa'ili. Hafal. Maka ada orang baca salah walaupun saya nggak lihat, nggak tahu. Rumusnya ada, ngerti maksudnya? Nah gitu maksudnya. Bukan itu biasa sebenarnya. Wah bapak hebat, nggak hebat, biasa aja. Ngerti maksudnya? Karena rumusnya udah kepegang. Didengar nggak enak aja udah. Ha, kamu baca ha, ngerti apa pin kayak pin. Dinas itu kan, ngerti jangan. Lu meriang. Dinas siratal mustaqimah, meriang lu. Ngerti? Dinas, kan beda. Alhamdulillah, ar-rahman, ngerti kan? Ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa ngerti? Jangan wa'iyya lah, salah lagi wa'iyya emang ain. Lah iya kan? Nah ihnya ihdinas siratal. Ya emang begitu biar Pak Paseh mah. Begitu loh. Wasifatil musabbihati dan sifat musabbahat. Udah titik. Perhatikan. Saya ntar kemari Don. Kudu paham kalian. Ini saya tulis kalau perlu di atas. Emang kan saya baca. Kalian simak dulu kitabnya. Disinkronkan. Wa amal mudmarul munfasilu fahuwa kal muttasil wala yaqau mal fi'li fil ikhtiyari illa mahsuran bi illa au innama wala yarfa'uhul amru walal masdaru walasmu fi'lil amri walasmu fi'lil mudhari wa yarfa'uhu ma'adha dzalika kal fi'lil madhi nahu maqama illa ana. Udah perhatikan. Fa'il yang berupa dhamir munfasil. Saya ulangi. Kalau yang contoh ini kan tadi nih dharab tuma akramti ya kan? Ini kan fa'il berupa dhamir muttasil. Oke. Nah, sekarang fa'il yang berupa dhamir munfasil itu harus jatuh setelah illa atau innama. Nyambung? Fa'ilnya ya jatuh setelah illa atau in. Tapi innama kalau innama duluan. Innama koma zaitun. Innama koma ana. Nah, gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya, saya tulis.
Ini adatul hasri. Berarti kan, saya ulangi sekali lagi. Fa'il, perempuan kok dengerin semua. Ini susah. Fa'il yang berupa dhamir munfasil dalam kalam ikhtiar. Maksudnya kalam ikhtiar bukan kalam syair atau nadhom. Maka fa'il yang berupa dhamir munfasil tadi pasti jatuh setelah illa atau in nama. Contohnya gini. Ma koma illa ana. Fi'il mudhari contohnya lam yakum illa anta umpamanya. Atau lam yakum illa huwa umpamanya. Ini lam. Ini mah terserah. Ma koma illa ana kek, ma akala illa ana kek, ma mata illa ana, terserah. Berarti kan ma koma illa ana. Ini namanya kalamnya kalam ikhtiar. Maksudnya kalam ikhtiar enggak dalam syair. Maka apa namanya? Dia pakai ana, fa'il dhamir munfasil. Berarti kan maqama tidak berdiri. Ini fi'il madhi. Illa ana kecuali siapa? Saya. Nyambung. Lam yakum tidak berdiri. Illa anta kecuali siapakah kamu. Walam yakum dan tidak berdiri siapa illa huwa kecuali siapa dia. Anta, ana, anta, huwa. Ini namanya dhamir munfasil. Oke? Nyambung nih. Fa'ilnya dhamir munfasil. Fi'ilnya bisa berupa fi'il madhi, bisa berupa fi'il mudhari. Enggak bisa masdar. Ngerti no? Begitu juga enggak boleh fi'il amar. Enggak boleh isim fi'il amar atau isim fi'il mudhari. Fi'il amar umpamanya ta'al. Atau ta'alau. Kemudian diterusin, nggak bisa, orang nggak bisa ya susah. Hayya yang kalian baca dalam adzan, hayya itu isim fi'il, isim fi'il amar. Maknanya ta'alau. Ngerti maksudnya? Nggak boleh juga ada namanya isim fi'il mudhari. Lo kan baru denger seno aja keder, padahal udah dibahas no. Ngerti? Dalam kitab Mutamimah bab akhir. Dalam Kaprawi juga ada. Nyambung nggak? Maka nahu kalian ini belum menjiwai betul kalian. Nah kalau udah menjiwai betul mah mau debat model bagaimana juga berani. Kalimat ya udah kita mau nanti diterus saja sendiri. Fokus kepada ini. Yang ini kan belum. Yang innama kan. Innama koma ana. Jadi andekan koma ana nggak boleh. Kalau ini boleh karena didahului oleh innama. Nah, berarti kan ma koma fi'il madhi. Perhatikan, dengerin. Lam yakum mudhari, tapi didahului lam. Oke? Terus ada illa. Ini termasuk di sini innama. Ini semuanya namanya adatul hasri. Perabot untuk meringkas.
Maksudnya meringkas bagaimana? Perhatikan, ini balaghah. Bakasannya. Maqama illa ana. Tidak ada yang berdiri kecuali saya. Artinya perbuatan qiyam hanya diringkas pada saya. Paham maksudnya? Maka dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu ada hasr, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya hanya Allah. Ini juga sama, innama qoma, bahwasanya berdiri siapa ana. Yang berdiri atau bahasa terjemahan bebasnya innama qoma, hanyalah berdiri siapa ana. Maka dalam hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, bahwasanya sahnya semua amal itu binniyat. Kalau amal enggak diniatin ya enggak sah. Lu sholat gak niat, lu wudhu gak niat ya enggak sah. Karena amal tadi butuh niat, walaupun niatnya ada dalam hati. Nyambung nih? Weh, nyambung nggak? Nah itu yang perlu kalian maka jangan pada, kan berkali-kali, jangan pada banyakan bercanda. Deres yang bener, belajar yang bener, termasuk perempuan. Begitu loh maksudnya. Karena kesono bukan semakin enak. Ini nanti berikutnya, waladzi fi ta'wilil fi'li nahu aqaimun az-zaidan, itu ntar lu keder kalau nggak biasa. Ngerti? Aqaimun, apakah bermula orang yang berdiri siapa az-zaidani? Lah az-zaidani itu fa'il. Mana fi'ilnya? Aqaimun. Lah kok aqaimun? Lah iya qaimun maknanya sama dengan koma. Fi'il madhi, fi'il mudhari itu amil asli. Fi'il. Ngerti? Tapi ada isim. Yaitu tadi yang di atasnya wa mithluhuma al asma al amilah amalaha. Nah, qaimun kan isim fa'il. Tapi dia bisa beramal seperti koma atau yakumu. Kalau zaman madhi qaimun sama dengan maknanya koma. Kalau zaman sekarang hal atau istiqbal sama dengan maknanya fi'il mudhari. Itu banyak sekali. Yang bawahnya mukhtalifun alwanuhu. Itu mukhtalifun kan dari fi'il madhi. Ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtilafan wa mukhtalafan fahuwa mukhtalifun. Fi'il isim fa'il kan. Nah, alwanu fa'ilnya. Artinya mukhtalifun walaupun berupa isim fa'il, tapi dia bisa beramal seperti fi'ilnya. Nyambung? Nah itu besok. Maka saya nggak mau nerusin, saya nggak mau ngegas. Nah, takut error kalian. Besok lanjut. Padahal tadi Musa gas biar masa halaman 67 sampai 3 kali pertemuan. Apa kan sulit masalahnya. Oke ya? Berapa menit Don? Oke lah, segitu kok. Hei? 58 lah, lama juga Don. Oke, berarti besok malam apa? Malam Kamis ya? Jumat ya? Ini malam Kamis ya? Malam Jumat nggak ngaji. Ya udah ntar Jumat habis asar kali. Kan lu gak pada bantuin tukang. Lah ya kan? Lah Kang jujur gak ngisi ya saya isi lah. Biar habis banyak. Dan gak kelar-kelar kalau kitab ini. Banyak sebenarnya kitab yang saya baca ulang. Termasuk hadis Arba'in Nawawiyah itu Musa baca lah. Biar kalian mempunyai bahan-bahan hadis yang cukup. Ya kalau perlu beli kitab lagi lah. Beli kitab namanya Bulughul Maram. Ya kan kitab hadis. Kitab Thaharah ya, tapi yang kalian ngerti gitu loh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.